Saja pada hari ini, Satreskrim Polres Blora melakukan rilis terkait dengan ungkap kasus tindak pidana korupsi. Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Lebur, Kecamatan Jikan, Kabupaten Blora, ada indikasi kepala desa melakukan penyimpangan terhadap dana atau anggaran yang ada di Desa Lebur tersebut. Selanjutnya, pada bulan Mei tahun 2023, tim penyelidik dari Satreskrim Polres Blora melakukan penyelidikan secara intens, melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti adanya dugaan tersebut. Selanjutnya, dari hasil penyelidikan itu, kita mendapati fakta-fakta di lapangan bahwa kepala desa berinisial R sudah menjabat kurang lebih 3 tahun berjalan sebagai kepala desa di Desa Lebur itu. Ada fakta-fakta antara lain pembangunan-pembangunan yang ada di desa itu di tahun anggaran 2022. Dan kegiatan itu dilakukan di bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2022. Ada beberapa kegiatan yaitu untuk pembangunan RLTH, terus Talut, JUT, dan beberapa pembangunan yang lain. Ternyata secara fisik pembangunan itu tidak ada. Ada sebagian kegiatan yang sudah dibelikan material, tapi pembangunannya juga tidak ada. Modus yang dilakukan adalah si Kades ini memberitahukan ke bendahara, saudara OF, bahwa ini anggaran akan turun dari anggaran dana desa itu. Dia dipinjam uang itu, jadi bersama-sama berangkat ke bank untuk mencairkan dana itu. Setelah cair, langsung dipinjam. Jadi si bendahara ini diperintahkan untuk membuat berita acara bahwa uang itu seolah-olah digunakan untuk kepentingan yang lain. Tapi faktanya pure untuk kepentingan pribadi si kepala desa itu. Jadi pengakuan dari si Kades ini, setelah kita melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak BPK maupun Inspektorat Kabupaten Blora, bahwa fakta-fakta itu benar, yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu merugikan keuangan negara. Hasil audit Inspektorat hampir kurang lebih 396 juta sekian. Sebelum kita menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan proses lidik kita naikkan ke sidik, kita sudah berupaya maksimal untuk recovery aset terhadap si pelaku yang diduga melakukan perbuatan itu. Kita mengupayakan untuk mengembalikan kerugian negara, tapi yang bersangkutan hanya mampu mengembalikan sebesar 40 juta. Setelah mengembalikan itu, yang bersangkutan kabur, tidak melaksanakan kegiatan sebagai kepala desa, dan tidak jelas keberadaannya. Kita bisa memonitor yang bersangkutan sempat berada di wilayah Lampung, di Sumatera. Itu pun kita dapat informasi dari beberapa teman-teman Kades, karena sempat dihubungi untuk minta bantuan kiriman uang. Terus lagi hampir berjalan kurang lebih beberapa bulan kemudian, yang bersangkutan kembali ke desanya untuk menengok keluarganya. Karena informasinya istri dan anaknya juga sakit. Dengan informasi dari masyarakat, akhirnya kami bisa mengamankan yang bersangkutan. Selanjutnya kita amankan di Polres, kita gelarkan dan kita tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya kita melakukan gelar bersama dengan satuan atas yaitu Ditkrimsus Polda Jawa Tengah terkait dengan kegiatan ataupun perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka itu. Dan sekarang yang bersangkutan kita lakukan penahanan di Polres untuk menindaklanjuti pemberkasan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kita sangkakan di pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi, yaitu di Undang-Undang nomor 31 tahun 99 yang sudah dirubah di nomor 20 tahun 2001. Ancamannya seumur hidup atau minimal 4 tahun. Dan juga yang di pasal 3 minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun.